Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zidan Al-Fatah dari kelas 11 IPA 5. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membuat video TB1 semester 2, yaitu diplomasi dan konfrontasi dengan penjajah untuk mempertahankan NKRI. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu diplomasi. Diplomasi ialah usaha memperjuangkan pertahanan melalui perjanjian, sedangkan konfrontasi adalah perjuangan melalui medan perang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perjuangan mempertahankan NKRI melalui jalur diplomasi. Tujuannya adalah satu upaya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan mempunyai kedudukan yang sama dengan negara lainnya yang sudah terlebih dahulu merdeka. Berikut ini beberapa perundingan yang dilakukan oleh Indonesia dengan Belanda pada masa Revolusi Kemerdekaan. Yang pertama adalah Perjanjian Linggarjati. Perundingan Linggarjati adalah salah satu perundingan antara Indonesia yang dilakukan oleh pihak Belanda di Linggarjati, Jawa Barat pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 15 November tahun 1946 yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka, Jakarta pada tanggal 15 November tahun 1946 dan ditandatangani secara sah kedua negara pada tanggal 25 Maret tahun 1947. Yang kedua yaitu adalah Perjanjian Renville. Perjanjian Renville diambil dari nama sebuah kapal perang milik Amerika Serikat yang dipakai sebagai tempat perundingan antara pemerintah Indonesia dengan pihak Belanda dan Komisi tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Belgia, dan juga Australia. Sebagai perantaranya dalam perundingan itu, delegasi Indonesia diketuai oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan pihak Belanda menempatkan seorang Indonesia yang bernama Abdul Qadir sebagai ketua delegasinya dalam perjuangan mempertahankan NKRI melalui jalur diplomasi. Penempatan Abdul Qadir ini merupakan siasat pihak Belanda dengan menyatakan bahwa pertikaian yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda merupakan masalah dalam negeri Indonesia dan bukan menjadi masalah internasional yang perlu adanya campur tangan negara lain. Yang ketiga adalah perundingan Rom. Hal ini dikarenakan kedua belah pihak bersedia untuk maju ke meja perundingan. Keberhasilan membawa masalah Indonesia Belanda ke meja perundingan tidak terlepas dari inisiatif Komisi PBB untuk Indonesia. Pada tanggal 4 April 1949 dilaksanakan perundingan di Jakarta di bawah pimpinan Merle Corhan, anggota komisi dari Amerika Serikat. Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Mr. Muhammad Rom. Yang keempat adalah Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar atau yang biasa disebut dengan KMB yang berlangsung di Den Haag pada tanggal 25 Agustus sampai 2 November tahun 1949
berhasil mengakhiri konfrontasi paling utama adalah pengakuan dan penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia yang disepakati akan disusun dalam struktur ketatanegaraan yang berbentuk negara federal, yaitu negara Republik Indonesia Serikat, dari perjuangan mempertahankan NKRI melalui jalur diplomasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan perjuangan mempertahankan NKRI melalui jalur konfrontasi. Yang pertama adalah insiden bendera di Surabaya. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan dikeluarkannya maklumat pemerintahan Soekarno tanggal 31 Agustus 1945 yang menetapkan bahwa mulai 1 September 1945 bendera nasional Sang Merah Putih dikibarkan terus di wilayah Indonesia. Gerakan pengibaran bendera tersebut makin meluas ke segenap pelosok kota di Surabaya. Pada tanggal 18 September 1945 datanglah di Surabaya ofisir-ofisir sekutu dan Belanda dari APNE, Alliance for Netherlands and Indies, bersama-sama dengan rombongan Palang Merah dari Jakarta. Rombongan tersebut oleh administrasi Jepang di Surabaya ditempatkan di Hotel Yamato, Jalan Tunjungan 65, sedangkan rombongan Intercross di Gedung Setan, Jalan Tunjungan nomor 80 Surabaya, tanpa seizin pemerintah Kepresidenan Surabaya. Dan sejak itu Hotel Yamato dijadikan markas RAPWI atau Rehabilitation of Allied Prisoner of War and Internees. Sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan V.C. Vlokman pada malam hari tanggal 19 September tahun 1945, tepatnya pukul 21, mengibarkan bendera Belanda merah putih biru tanpa persetujuan pemerintah Indonesia daerah Surabaya di tiang pada tingkat teratas Hotel Yamato, sisi sebelah utara. Pada keesokan harinya, para pemuda Surabaya melihatnya dan menjadi marah karena merasa mereka menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia, hendak mengembalikan kekuasaan kembali di Indonesia, dan melecehkan gerakan pengibaran bendera merah putih yang sedang berlangsung di kota Surabaya. Gagalnya perundingan Sudirman dan Vlokman. Setelah mengumpulkan massa tersebut, Sudirman yang merupakan residen dari daerah Surabaya memerintah Indonesia, yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden adalah Fukushiko yang masih diakui pemerintah. Dia datang melewati kerumunan massa lalu masuk ke dalam hotel Yamato dikawal Sidik dan Haryono sebagai perwakilan RI. Dia berunding dengan Vlokman dan kawan-kawan dan meminta agar bendera Belanda segera diturunkan dari gedung Hotel Yamato. Dalam perundingan ini, Vlokman menolak untuk menurunkan bendera Belanda dan menolak untuk mengakui kedaulatan bangsa Indonesia. Perundingan berlangsung memanas. Vlokman mengeluarkan pistol dan terjadilah perkelahian dalam ruang perundingan. Vlokman tewas dicekik oleh Sidik, yang kemudian juga tewas oleh tentara Belanda yang berjaga-jaga dan mendengar letusan pistol Vlokman. Sementara Sudirman dan Haryono melarikan diri keluar Hotel Yamato. Perobekan bendera Belanda. Di luar hotel, para pemuda yang mengetahui berantakannya perundingan tersebut langsung mendobrak masuk ke Hotel Yamato dan terjadilah perkelahian di lobi hotel. Sebagai pemuda berebut naik ke atas hotel untuk menurunkan bendera Belanda. Haryono yang semula bersama Sudirman kembali ke dalam hotel dan terlibat dalam pemanjatan tiang bendera, dan bersama Kusno Wibowo berhasil menurunkan bendera Belanda.
dan juga merobek bagian birunya dan mengereknya ke puncak tiang kembali. Peristiwa ini disambut oleh massa di bawah hotel. Ini adalah perlawanan rakyat Makassar. Tuntutan VOC terhadap rakyat Makassar ditentang oleh Sultan Hasanuddin dalam bentuk perlawanan dan penolakan semua bentuk isi tuntutan yang diajukan oleh VOC. Oleh karena itu, company selalu berusaha mencari jalan untuk menghancurkan Makassar, sehingga terjadilah beberapa kali pertempuran antara rakyat Makassar melawan VOC. Peperangan berlangsung cukup lama, tetapi pada saat itu kota Makassar masih dapat dipertahankan oleh Sultan Hasanuddin. Pada akhir kesempatan itu, Sultan Hasanuddin terdesak dan dipaksa untuk menandatangani perjanjian perdamaian di Desa Bongaya pada tahun 1667. Perlawanan rakyat Makassar akhirnya mengalami kegagalan. Salah satu faktor penyebab kegagalan rakyat Makassar adalah keberhasilan politik adu domba Belanda terhadap Sultan Hasanuddin dengan Aru Palaka. Perlawanan rakyat Makassar selanjutnya dilakukan dalam bentuk lain, seperti membantu Trunojoyo dan dari rakyat Banten setiap melakukan perlawanan terhadap VOC. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.